Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video ini kami akan mengidentifikasi ekosistem yang ada di Wisata Kuda Paku Haji. Ekosistem yang akan kita identifikasi ada dua. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis dan yang kedua ada ekosistem kolam. Yuk kita cari tahu komponen penyusun dari kedua ekosistem. Jadi di ekosistem ini kita akan mengidentifikasi komponen-komponennya guys. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Di sini kita temukan ada kumbang, kupu-kupu, belalang, laba-laba, katak, dan banyak sekali tumbuhan. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Di sini kita temukan pasir, tanah, batu, dan sinar matahari. Sama seperti sebelumnya, di kolom ini kita akan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya juga. Kolom ini berwarna hijau karena biasanya disebabkan oleh pertumbuhan alga yang berlebihan. Nah, alga atau ganggang ini juga termasuk komponen biotik. Komponen biotik lainnya di kolom ini ada tumbuhan air, ikan kecil, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik ada air, daun kering, batu, dan sinar matahari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rantai makanan ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem kolam. Yang pertama dimulai dari produsen seperti rumput dan tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen satu, yaitu serangga seperti belalang dan kumbang. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu katak atau burung predator lainnya. Lalu konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga, yang merupakan hewan predator seperti harimau, buaya, atau elang. Tapi di sini kita tidak menemukan hewan yang merupakan konsumen tiga. Dan yang terakhir, konsumen tiga akan mati dan pengurai yang merupakan jamur dan bakteri akan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Rantai makanan ini menggambarkan aliran energi dan nutrisi dalam ekosistem hutan, di mana produsen menghasilkan energi dari matahari dan konsumen memakan satu sama lain. Rantai makanan di ekosistem kolam umumnya dimulai dengan energi matahari yang digunakan oleh tumbuhan air, alga, atau ganggang dan lumut untuk menghasilkan makanan sebagai produsen. Kemudian tumbuhan air ini akan dimakan oleh hewan kecil seperti kecebong yang selanjutnya dimangsa oleh ikan. Ikan bisa dimangsa oleh hewan lain yang lebih besar seperti burung atau ular. Dan setelah mati, semua organisme tersebut akan diurai oleh pengurai yang merupakan jamur dan bakteri. Oke guys, jadi yang terakhir kita akan belajar mengenai interaksi pada ekosistem yang sudah kita identifikasi. Yang pertama adalah interaksi predasi. Interaksi predasi adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah serangga-serangga yang dimangsa oleh laba-laba. Yang kedua adalah kompetisi intraspesies. Kompetisi intraspesies adalah kompetisi yang terjadi ketika individu dari spesies yang sama bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, cahaya, matahari, dan ruang hidup. Contohnya adalah persaingan antara pohon dalam hutan hujan untuk mendapatkan sinar matahari.
Yang ketiga adalah kompetisi interspesies. Kompetisi interspesies adalah persaingan antara spesies yang berbeda untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Contohnya bisa kita lihat pada hewan memakan serangga yang bersaing untuk mendapatkan sumber makanan yang sama. Yang keempat adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua organisme berbeda yang saling menguntungkan. Di sini dapat kita lihat contohnya adalah kupu-kupu yang mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyemburan dari kupu-kupu saat hinggap dan menghisap nektar. Yang kelima adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain akan dirugikan. Di sini contohnya adalah nyamuk yang hinggap di kulit kita dan menghisap darah, akibatnya kita mengalami kerugian karena kita merasa jadi gatal akibat gigitan nyamuk, dan nyamuk mendapatkan keuntungan menghisap darah kita sebagai sumber makanannya. Yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya ialah hubungan katak dan juga pohon. Katak berlindung di dahan atau daun pohon untuk menghindari predator dan juga hujan. Pohon tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari kehadiran katak. Teh, ini namanya siapa teh? Nama burung? Hah? Betet. Betet. Kenalan dong betet. Badut. Ini ada telur yang belum jadi guys, telur angsa, telur ayam. Telur ayam Brahmana. Telur merah. Gede banget. Kamu namanya siapa? Gak tahu. Halo. Oh my god, lucu banget. Hai. Kita jangan dekat-dekat ya guys, dia lagi makan. Ini dia kuda yang sebenarnya. Ada yang putih kayak unicorn. Ih, kok dia gendut banget. Kebanyakan makan. Ini apa? Ini apa? Ini mah musang. Oh, ini ada tulisannya nggak? Mana tulisannya? Ini dia namanya kambing etawa, domba tanduk. Ih, lucu. Kayak boneka gak sih? Lucu banget. Oh iya, kelinci juga. Yuk. Look at their janggut. Berjanggut seperti Walid. Sosok asli ya guys. Unicorn. Hai. Hai. Boleh kah ibu? Kita mau masuk ke rumah burung guys. Mana? Yeay. Kita sedang masuk ke rumah burung. Oh my god. Burung pani. Sabar. Itu ayam gak sih? Oh. Bagus banget. Kayak singa ibu. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Ada ekosistem
ekosistem kolam juga ya guys di rumah burung. Rumah badut. Tada! Ini dia taman satwa. Ayam. 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 Oh my god. Kayak gitu. Pink chili. Tapi dia bersembunyi. Jalak harupan. Jalak Bali ya. Ini dilindungi guys, soalnya dia mau punah. Lihat guys, dia foto. Pengennya Kapan lagi ya? kosong. Namanya cabu. Oh iya. Eca kakinya mana Eca? Eca. Eca, aku tanya kak, ternyata Sanjok kamu di sini, Ca. Kita berbau aja kan dia pasti. Namanya Eca. Teman kita nih namanya Eca. Ini namanya dari pengunjung Eca. Lucu. Yaudah aman. Aman ya guys. Vegetarian guys dia. Oh dia kayak batu ya, kayak batu. Wow, kita lihat dari dekat ya guys. Fun fact guys, Stefanya lebih berani sama iguana daripada sama burung. Ya kalau lagi ganti kulit itu gue bisa dibantuin sama manusia gitu. Bisa loh. Mau nyoba? Ini kayak naga. Wih bener kayak naga. Sedang bertapa guys. Mesti lagi. Iya. Hanya ini aku akan belajar Oh iya, Pak Dani. Kita klasifikasi iguana. wow, ternyata dia kelasnya adalah Sauropsida, lalu dia famili Iguanidae. Dan ordonya Squamata. Tada. Beda-beda ya. Pak Dani kita belajar klasifikasi. Hari ini kita belajar klasifikasi, di sini banyak hewan dan kita Hey. nggak jauh-jauh kita panas. Kita gak usah jauh-jauh ke taman safari ya. Safarinya ada di belakang. Yes. Ah iya, nama dia Bagja Safari. Udah kita. Ih, jangan-jangan. So big. Galak kok. Katanya mau nyeblak pakai ceker burung ontok guys. Gede banget. Mereka gak mau ini gitu sayapnya. Gimana cara mancing? Ini adalah burung paling cantik. Iya. Ini apa? God. Yang tinggal asal ini Kita bawa oleh-oleh di Taman Satwa yaitu bulunya merak ya guys. Tuh, nggak familiar tuh, lihat. Lihat guys. Ini kami bawa ada yang lagi nyusup Pak. Ini ada anak. Boleh gak dipelihara? Oh iya. Rati, look at. Ini adalah Ini kalau hewan impian kamu, Ranti. Wow. Gede banget. Tulang jodoh. Itu yang anaknya guys. Ya. Ini burung makau. Iya. Rio gak sih? Iya benar Rio. Ini kayak baik ya, Bagja. Enggak itu. Enggak yang ini baik, yang ini baik. Yang pantas, yang enggak tuh, jangan. Oh my Yang god. baik, coba baik paling yang enggak percaya. Jangan dipegang loh. Oh, diambil gak? Wow. Baik loh. Tuh, Baik tuh. Dia namanya siapa? Cantik. cantik. Ah, si cantik.
Coba ya. Lagi makan, jangan guys. Ini kesukaannya Zevanya guys. Oh, lihat tuh malah gitu. Kepalanya nongol. Nah, Lihat mukanya. oke sih. Aneh. Bisa kita simpulkan ataupun bisa kita anggapkan bahwa Ya. dan dari tadi yang kita tahu bahwa kura-kura yang lama dan yang sudah besar itu yang sudah tua itu makanya itu adalah sayur-sayuran. Jadi kita Kura-kura itu seperti tadi yang kita bilang lalu makan daging-dagingnya. jadi beda ya guys. Ada kura-kura yang makan daging sama ada kura-kura yang makan. Gak mau. Tadi gak apa-apa ini mah. Sampai lihat dan Oh my god. Coba pegang. ini ada kura-kura kecil. Lucu. Apa itu? Aja. Lucu. Ending dari Taman Satwa ya guys. Say goodbye. Terima kasih Pak Dani udah nonton. Oke, say goodbye. Pokoknya di sini banyak ilmu yang penting. Yes. Seru banget guys. Bye bye, bye bye monyet. Wow. Kayak gini.